Anda sedang mendengarkan Max FM Waingapu. U luistert naar Max FM Waingapu. Max FM, the number one hit station. Dari Jalan Hayam Buruk 28 Waingapu, inilah Radio Max FM. Vanuit Jalan Hayam Buruk 28 is dit Radio Max FM. From Jalan Hayam Buruk 28 Waingapu, this is Radio Max FM. Baik sobat, selamat sore ya. Menuju malam, kita jumpa lagi di acara Ayo Bertani Organik bersama Kang Bayan ya. Dari Radio Max FM ya. Yang dipancarkan dari Jalan Hayam Buruk nomor 28 Kalu, Sumba Timur ya. Tanggal 22 Mei hari Minggu ya. Jadi setiap hari Minggu sore ya, dimulai dari pukul 18 hingga pukul 20 malam acara Ayo Bertani Organik berlangsung ya. Sobat ya, Kang Bayan berharap sobat-sobat petani semua ya, baik guru, perawat dan pokoknya semuanya berharap ada dalam sehat walafiat ya. Jadi cuaca cukup sejuk ya. Mudah-mudahan menyejukkan jiwa-jiwa Anda ya. Selamat sore menuju malam saja bagi para kelompok tani yang ada di berbagai tempat ya, seperti Kalu, kemudian Kandara, yang ada di Lamenggit, yang ada di Kalumbang, Lambanapu, mau Hau, mau Liru, mau apa saja ya, boleh ya. Tema malam ini masih tetap lanjut seputar hama penyakit padi ya. Jadi kita akan berbicara 1 jam ini, mudah-mudahan cukup, tentang hama dan penyakit padi ya. Seperti diantaranya tungro. Bagaimana tungro itu berasal, bagaimana cara mengatasinya, sebab tanda-tandanya seperti apa ya. Jadi beberapa minggu ini banyak sekali yang menerima kerugian ya, akibat gagal panen ya. Mungkin barangkali ada yang digiling ulang. Bagaimana solusi terbaik atau jalan keluarnya hingga produksi padi kita meningkat ya? Apakah harus tiap tanam digiling terus, tanam lagi digiling terus ya? Atau hanya menerima saja apa adanya? Bagaimana cara mengendalikannya ya? Tapi yang perlu dicatat, rata-rata petani kita bukan mengendalikan, bagaimana cara membunuh ya, seperti hama misalkan. Padahal itu adalah sesuatu yang kurang bijaksana terhadap ramahnya lingkungan, kelestariannya alam ya, hingga predator atau musuh alami yang memakan wereng hijau atau wereng coklat itu karena padi sering disemprot dengan obat-obatan kimia sintetis, mati ya. Sehingga otomatisasinya bahwa jika Anda ingin selamat, pertanian ekologis yang harus dikembangkan ya. Jadi kalau berbicara hama, jangan dulu berpikir apa obatnya, tapi bagaimana kita berbicara atau memikirkan apa ini penyebabnya ya. Pengendalian tungro itu cukup sederhana sobat ya, yaitu dengan urin atau air kencing sapi, atau bisa juga dengan mol atau mikroorganisme lokal ya. Nanti kita bahas ya, diakibatkan oleh wereng hijau, dan itu datangnya penyakit tungro ini biasanya menyerang dalam serangan yang lebih dahsyat itu ketika akhir musim hujan. Ini diakibatkan oleh tingkat kelembaban yang tinggi, atau bisa juga akibat penaburan pupuk kimia yang berkadar N ya, nitrogen atau urea terlalu tinggi sehingga mendatangkan wereng hijau ya. Jadi jika Anda memakai pupuk kimia sintetis atau ya ada ambang batasnya ya.
Jadi jangan berpikiran lebih banyak menaburkan akan lebih banyak hasilnya. Itu tidak menjamin ya. Sedangkan pengendalian tungro ini sobat cukup efektif ya, cukup sederhana ya. Tapi ya bagaimana cara pencegahan dan penanggulangan penyakit ini. Tapi yang terjadi di masyarakat ya masih sedikit yang mengulas bagaimana cara mengembalikan kondisi tanaman padi bila sudah terkena tungro ya. Rata-rata di petani kita ya pasrah ketika tanamannya terkena tungro ya. Membiarkan, membabat untuk pakan ternak adalah cara yang lebih cepat yang diambil untuk menekan kerugian lebih banyak lagi. Namun jika kita bisa memanfaatkan potensi lokal yang melimpah di pedesaan atau di kampung-kampung, tentu saja kejadian seperti di atas bisa dihindari ya. Jadi bagaimana cara menanggulanginya ya? Jadi banyak jadinya ini. Itu dengan pemanfaatan urin sapi ya sebagai pestisida organik ya. Jadi air kencing sapi dikumpulkan ya. Jadi karena sulit Kang katanya mencari mengumpulkan air kencing sapi. Bagaimana caranya? Ya kalau ada kemauan pasti ada jalan keluarnya ya.